Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi, dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya membuat deposit pajak. Nah, setelah diberlakukannya Cortex per 2025 ini, kita bisa melakukan pembayaran pajak melalui deposit. Nah, deposit ini sebenarnya sama kayak seperti contohnya kayak kita setor. Nah, nanti uang yang kita setor itu nanti bisa digunakan untuk pembayaran pajak gitu. Jadi kalau dahulu kita membuat ID billing, kita store itu kan otomatis langsung tertuju pada ID billing tersebut. Misalnya kita membuat ID billing PPh 21. Nah, ketika kita membayar ID billing tersebut, nah itu sudah otomatis harus ya, tidak bisa untuk yang lain, harus digunakan untuk PPh 21 sesuai dengan ID billing yang dibuat. Tetapi deposit pajak ini berbeda ya teman-teman. Deposit pajak ini bisa digunakan untuk pembayaran pajak PPN, PPh 21, unifikasi, dan pajak lainnya. Selagi deposit pajak yang kita miliki itu lebih besar dibandingkan dengan pajak terhutang gitu. Oke, gimana caranya? Yuk kita bahas. Seperti biasa, teman-teman itu harus membuka Cortex terlebih dahulu. Lalu selanjutnya teman-teman login ya. Login. Ini kalau untuk membuat ID billing itu terserah mau pakai ID billing PIC atau mau memakai ID billing badan gitu ya teman-teman. Nah, setelah login teman-teman akan muncul seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman loginnya itu menggunakan ID badan, maka teman-teman tidak perlu impersonate. Tetapi kalau misalnya teman-teman itu menggunakan akun PIC, maka teman-teman harus impersonate dulu ya ke badan, karena membuat ID billing ini tergantung dari akun yang kita gunakan. Jadi kalau teman-teman itu membuat ID billing menggunakan akun PIC dan tidak melakukan impersonate, maka ya ID billing tersebut akan dibuat atas nama PIC-nya, bukan badannya gitu. Padahal kita ingin membuat ID billing itu untuk pembayaran pajak terutang punya badan gitu ya teman, bukan akun PIC ataupun bukan hutang PIC-nya. Oke, selanjutnya setelah teman-teman impersonate, teman-teman masuk ke menu pembayaran. Setelah menu pembayaran, teman-teman klik layanan mandiri kode billing. Oke, setelah teman-teman klik layanan mandiri kode billing, teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, silakan dicek saja di sini apakah sudah benar NPWP dan nama wajib pajaknya. Kalau sudah benar, ini silakan teman-teman klik lanjut saja ya teman-teman. Nah, untuk kode KAP dan KJS serta periodenya ini teman-teman silakan pilih sesuai dengan yang tertampil di layar ya teman-teman, yaitu 411618/100 setoran untuk deposit pajak. Oke, silakan teman-teman pilih KAP-nya dan teman-teman pilih periode dan tahun pajaknya, lalu klik lanjut. Oke, setelah teman-teman klik lanjut, di sini nanti akan di sini akan muncul seperti ini teman-teman. Ya. Nah, jadi di sini silakan teman-teman ketik nilai atau tuliskan nilai yang akan teman-teman lakukan deposit gitu. Di sini saya contohnya saja 5.000 ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman klik nilai dan silakan teman-teman pilih tujuannya gitu. Nah, di sini mata uang itu bisa menggunakan mata uang USD juga ya teman-teman. Nah, tujuan ini di sini saya kasih contoh pembayaran PPh pasal 21. Tetapi sebenarnya tujuan ini pembayaran, walaupun saya pilihnya pembayaran PPh pasal 21, tetapi ketika misalnya saya sudah buat tetapi nggak jadi, misalnya saya sudah buat ID billing yang untuk deposit tapi saya tidak jadi gunakan, untuk PPh 21 nya saya bayar langsung. Nah, otomatis kan yang deposit ini sudah kita bayar. Nah, apakah bisa dipakai untuk PPN atau mungkin digunakan untuk PPh unifikasi? Nah, itu bisa ya teman-teman. Jadi klarifikasi dari DJP bahwa walaupun kita di sini sudah pilih salah satu tujuannya, itu tidak mengikat
Artinya walaupun kita misalnya pembayarannya PPh pasal 21, tapi ternyata saya pengen unifikasi saja, itu tidak masalah ya teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, pemilihan tujuan tersebut itu tidak mengikat ya. Jadi bisa di luar dari tujuan tersebut itu bisa tetap digunakan. Selagi pajak terutangnya itu lebih kecil dibandingkan jumlah deposit yang kita setorkan gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah unduh kode billing, nah ini dia muncul teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman lakukan pembayaran dan nanti teman-teman silakan cek di buku besar. Nah, nanti di buku besar itu muncul tuh jumlah deposit yang teman-teman sudah bayar gitu ya. Nah, di sini saya ingin mengklarifikasi apakah deposit ini akan dipotong kalau misalnya teman-teman ada STP yang belum dibayar, itu apakah akan dipotong? Nah, ini mungkin jadi isu yang sangat menarik ya di awal-awal korteksnya ada, karena sempat ada isu langsung dipotong seperti itu. Tapi ternyata setelah semakin kesini, setelah 5 bulan lebih, saya membuat video ini bulan Mei, itu tidak ada ya, tidak ada deposit langsung dipotong dengan hutang pajak gitu ya. Jadi teman-teman gak usah takut untuk melakukan deposit. Oke, setelah seperti ini silakan teman-teman bayar dan bisa dilihat di buku besar. Itu saja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh di komen. Insya Allah nanti saya akan jawab. Atau teman-teman ada keluhan lain, boleh hubungi saya langsung di MMS Consulting. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.